Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip induksi matematika, merupakan materi kelas 11 tentang pembuktian. Pengertian prinsip induksi matematika. Prinsip induksi matematika adalah salah satu cara pembuktian rumus, sifat, atau pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli. Jadi di sini semua sifat, pernyataan, dan rumus yang berkaitan dengan bilangan asli kita membuktikannya menggunakan prinsip induksi matematika. Apa saja yang merupakan anggota bilangan asli? Bilangan asli itu adalah anggota yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Langkah-langkah prinsip induksi matematika. Yang pertama, jadi di sini untuk langkah-langkah prinsip induksi matematika itu ada 2 langkah. Yang pertama, tunjukkan bahwa rumus Sn benar untuk n sama dengan 1. Jadi di sini langkah basicnya itu menunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, andaikan bahwa jika rumus Sn benar untuk n sama dengan k, maka rumus Sn benar untuk n sama dengan k plus 1, atau Sk benar, Sk plus 1 benar. Jadi untuk langkah yang kedua ini, yang pertama kita andaikan atau asumsikan dulu bahwa n sama dengan k, ya. Jadi itu asumsi itu sudah pasti benar untuk Sk atau Sn sama dengan k. Kemudian kita buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Perlu kalian ingat ya, di sini ya pemahamannya. Untuk prinsip induksi matematika itu 2 langkah ini harus benar. Jadi jika langkah pertama salah, misal S1 salah dulu, berarti kalian tidak usah meneruskan ke langkah yang kedua, ya. Otomatis pernyataannya salah. Bisa jadi S1 benar, Sk plus 1 salah, itu juga pernyataan salah. Kita mulai untuk contohnya ya. Ini adalah tugas yang kemarin kita lihat. Apakah sudah benar atau belum? Buktikan bahwa 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2n plus 5 itu sama dengan n kali n plus 6 berlaku untuk semua n bilangan asli. Ya, ada kata-kata berlaku untuk semua n bilangan asli. Berarti di sini langkah pertama atau basicnya kita buktikan benar untuk n sama dengan 1. Coba sebelum ke situ dulu perlu kalian ingat materi kelas 9 ya. Jika ada Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. Sn itu berarti jumlah n suku pertama. Berarti kalau di sini S1 itu jumlah satu suku pertama, berarti hanya U1 saja. S2 jumlah 2 suku pertama, berarti U1 ditambah U2. S3 jumlah 3 suku pertama, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Yuk kita lanjut di sini. Untuk n sama dengan 1 atau U1 S1 ya, berarti di sini bisa kalian tulis U1-nya saja. S1 sama dengan U1, berarti di sini 7. 7 sama dengan
Di ruas kanan, n-nya kalian ganti untuk n sama dengan 1. Berarti di sini n-nya kalian ganti 1. 7 sama dengan n, berarti 1 dikalikan n lagi 1 ditambah 6. 1 kali 1 tambah 6, 7. 1 kali 7, 7. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka untuk n sama dengan 1 itu rumus benar. Ya. Kalau langkah pertama atau langkah basis itu sudah benar, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu andaikan benar untuk n sama dengan k, maka dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti di sini andaikan benar untuk n sama dengan k, berarti SK SK itu apa? U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UK. Berarti di sini tinggal kita tulis, kita ganti K. 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah dan seterusnya tambah 2K plus 5 itu sama dengan K kali K plus 6. Ini sudah kita andaikan benar dulu. Berarti ini sudah dianggap benar. SK itu sudah dianggap benar, akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Ya. Untuk n sama dengan SK plus 1 atau SK plus 1 ya. Di sini kalian lihat di sini dulu. Tadi S2 U1 tambah U2. Berarti sebelum suku terakhir itu ada 2 kurangi 1. S3 U1 tambah U2 tambah U3. Sebelum suku ketiga itu ada 3 kurangi 1. SN U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya tambah UN, ya. Seharusnya di sini sebelum titik-titik di sini sebelum UN itu UN min 1. SK itu U1 ditambah U2 tambah U3 dan seterusnya ditambah UK. Berarti di sini sebelum UK itu ada UK min 1. SK plus 1 U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UK plus 1. Di sini sebelum UK berarti ada UK plus 1 min 1, ya. Sebelum ada UK plus 1 di sini ada UK plus 1 min 1. UK plus 1 min 1 itu sama dengan UK, ya. Kita lanjutkan. SK plus 1 berarti 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah dan seterusnya sampai 2 dikalikan K plus 1 plus 5. Itu yang akan kita buktikan, K plus 1 dikali K plus 1 plus 6, ya. Berarti di sini K-nya di sini terakhir tinggal kita ganti K plus 1. Ini K jadi K plus 1, K plus 6, K plus 1 plus 6. Kita lihat ruas kiri dulu. Ruas kiri itu artinya ini. Berarti 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 2 kalikan K plus 1 plus 5 atau di sini UK plus 1, ya. Saya tulis lagi di sini. Sebelum UK plus 1 tadi ada apa? Sebelum UK plus 1 ada UK. Berarti sebelumnya saya tulis UK. UK itu apa? Berarti UN ini UK berarti 2K plus 5, ya. Atau bisa kita tulis 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah dan seterusnya ditambah 2K plus 5 ditambah 2K plus 1 plus 5. Terus ini tadi 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 dan seterusnya tambah 2K plus 5 sudah kita asumsikan benar. Jawabannya K kali K plus 6. Berarti semua ini, ya, yang saya kasih tanda ini kita ganti menjadi K kali K plus 6 karena di sini sudah kita asumsikan. Berarti sama dengan
Ini tadi, segini tadi kita ganti K kali K plus 6. K kali K plus 6 ditambah sisanya atau UK plus 1, 2 dikalikan K plus 1 plus 5. Ya, ini ya, sisanya ini. Setelah itu kita uraikan seperti biasanya. K dikali K kuadrat, K dikali 6, 6K ditambah 2 kali K, 2K ditambah 2 kali 1, 2 ditambah 5. Ya, penguraian seperti biasanya. Tinggal kita jumlahkan. K kuadrat 6K tambah 2K 8K, 2 tambah 5 7. K kuadrat plus 8K plus 7. Kalau kita faktorkan, dikalikan sama dengan positif 7, ketika dijumlahkan itu sama dengan 8. Berarti 1 sama 7. Kalau dikalikan sama dengan 7, kalau dijumlahkan sama dengan 1 plus 7, 8. K plus 1 dikali K plus 7 sama dengan, bisa kita tulis K plus 1 dikalikan K plus 1 plus 6. Sudah sama. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan itu benar, atau langkah pertama benar. Karena langkah 1 dan 2 dinyatakan benar, berarti 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 dan seterusnya ditambah 2n plus 5 itu sama dengan n kali n plus 6, berlaku untuk semua n bilangan asli. Kita lanjutkan. Buktikan bahwa 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah seterusnya ditambah 4n-1 itu sama dengan 2n kuadrat ditambah n, berlaku untuk semua n bilangan asli. Ya, kita jawab dulu langkah pertama. Langkah pertama tadi apa? Buktikan untuk n sama dengan 1. Ya, untuk n sama dengan 1 berarti kita ambil U1 atau S1 kan sama dengan U1 ya. U1 itu sama dengan, di ruas kanan n-nya kita ganti 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah 1. 2 dikali 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 1. 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi rumus benar untuk n sama dengan 1. Langkah kedua, andaikan benar untuk n sama dengan k, maka dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti di sini kita andaikan dulu benar untuk n sama dengan k, sehingga SK tinggal kita ganti k ya. Berarti SK sama dengan 3 tambah 7 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat plus K. Sudah diandaikan benar, kemudian akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Berarti di sini yang akan kita buktikan SK plus 1 sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah seterusnya ditambah 4 kali K plus 1 min 1 ya. 4, ini n-nya tinggal ganti K plus 1, 4 kali K plus 1 min 1 sama dengan 2 K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Yuk kita masuk ke ruas kiri. 3 tambah 7 tambah 11 tambah dan seterusnya tambah 4K plus 1 min 1. Itu merupakan SK plus 1. SK plus 1 ini sama dengan apa? U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya ada UK ditambah UK plus 1. Berarti 3 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya sampai UK plus 1. Sebelum UK plus 1 itu ada UK. UK-nya berarti apa? 4K min 1 atau sama ini ya.
ada UK. Berarti 3 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya tambah 4K-1 tadi sudah kita asumsikan nilainya benar. Hasilnya 2K kuadrat plus K. Berarti ini U1 sampai UK ini kita ganti dengan 2K kuadrat plus K. 2K kuadrat plus K ditambah sisanya UK plus 1. 4 dikali K plus 1 min 1 ya. Tinggal kita operasikan seperti biasa. 2K kuadrat plus K ditambah 4K kuadrat 4K ditambah 4 min 1 sama dengan 2K kuadrat ditambah K ditambah 4K ditambah 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Di sini kita lihat dulu ya. Yang akan kita buktikan nanti kita bawa apa? Ada plus K plus 1. Berarti 3 ini bisa kita uraikan jadi 2 ditambah 1. Jadi 3 di sini bisa kita uraikan jadi 2 ditambah 1 ya. 3 di sini kita uraikan jadi 2 ditambah 1 biar memperoleh K plus 1 ya. Atau bisa kita tulis 2K kuadrat ditambah K ditambah 4K ditambah 2 ditambah 1. Sekarang sudah ada K ditambah 1. Berarti ini kita taruh di belakang biar letaknya sama seperti ini ya. Berarti sisanya yang di depan ada 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 ditambah ini tinggal kita tambah kurung K plus 1. Terus kita lanjutkan lagi. 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 ini merupakan 242 itu merupakan bilangan kelipatan 2. Berarti bisa kita tulis 2 dikali K kuadrat ditambah 2K plus 1. Kalau dikalikan 2K kuadrat plus 2K plus 1 ya. Ditambah sisanya tadi apa? K plus 1. Atau sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama dengan apa faktornya? Kalau dikalikan 1 dijumlahkan itu positif 2. Berarti di sini bisa kita tulis ya. Kalau dikalikan sama dengan 1, kalau dijumlahkan sama dengan positif 2. K ya, kalau dikalikan sama dengan 1 berarti 1 kali 1 1 dijumlahkan positif 2. 1 tambah 1 2. Berarti bisa kita tulis K plus 1 kali K plus 1. Faktornya dari ini K plus 1 kali K plus 1 itu bisa kita tulis K plus 1 dikuadratkan. Berarti atau sama dengan 2 kali K plus 1 dikuadratkan ditambah sisanya K plus 1 ya. Kita lanjutkan masih contoh yang ketiga. Barisan bilangan ya. Buktikan bahwa 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 dan seterusnya untuk n-nya itu bilangan asli. Itu sama dengan 1/3 kali 4n min 1. Jadi di sini kalau n-nya semua bilangan asli ya, kita masukkan n-nya 1 min 1. Berarti 1 min 1 0, 4 pangkat 0. 2 min 1 1 dan seterusnya.
Sama seperti tadi, dibuktikan dulu untuk N sama dengan 1. Berarti N sama dengan 1 atau S1 sama dengan U1. Berarti depan sendiri. 4 pangkat 0 sama dengan yang belakang N-nya kalian tinggal ganti 1. Sepertiga dikali 4 pangkat 1 min 1. 4 pangkat 0 itu sama dengan 1 sama dengan 4 pangkat 1 min 1. 4 kurangi 1, 3. 3 kali sepertiga, 3-nya dicoret 1. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi rumus benar untuk N sama dengan 1. Ya. Kita lanjutkan lagi. Langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, asumsikan benar. Asumsikan benar untuk N sama dengan K, maka dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita asumsikan atau andaikan benar dulu untuk N sama dengan K, sehingga N-nya tinggal kita ganti K ya. SK sama dengan 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 dan seterusnya. Ditambah 4 pangkat K min 1, itu sama dengan sepertiga dikalikan 4 pangkat K min 1. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Atau kita cari SK plus 1. Berarti di sini SK plus 1 itu sama dengan 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 dan seterusnya, ditambah 4 pangkat K plus 1 min 1. Itu sama dengan sepertiga kali 4 pangkat K plus 1 min 1. Yang akan kita buktikan ini. Berarti ruas kiri. Sebelum ada UK plus 1 itu pasti ada apa tadi? UK. Ya. Sebelum S3. Berarti U1 tambah U2 tambah U3. Berarti sebelum U3 itu ada U2. U3 kurangi 1. Berarti sebelum ada UK plus 1 itu ada UK. Ya. Berarti di sini kita buktikan dulu biar ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kiri dia 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 dan seterusnya, tambah 4 pangkat K min 1 plus 4 pangkat K plus 1 min 1. Yuk kita fokus di sini. 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 dan seterusnya sampai 4 pangkat K plus 1 tadi sudah kita andaikan hasilnya sepertiga dikali 4 pangkat K min 1. Berarti ini semua boleh kita ganti sepertiga dikalikan 4 pangkat K min 1. Tinggal sisanya UK plus 1 atau 4 pangkat K plus 1 min 1. 4 pangkat K plus 1 min 1, 1 min 1. Positif 1 dikurangi 1, berarti hasilnya 0. Berarti tinggal sepertiga kali 4 pangkat K min 1 ditambah 4 pangkat K. Yuk kita uraikan dulu seperti penguraian biasa. Sepertiga kali 4 pangkat K berarti 1 kali 4 pangkat K, 4 pangkat K min 3. Dikurangi sepertiga kali 1, sepertiga ditambah 4 pangkat K. Di sini langsung saya cepatkan ya. Berarti di sini 4 pangkat K per 3 ditambah 4 pangkat K itu berarti boleh kita tulis 4 pangkat K per 1 dikurangi sepertiga ya, sama dengan kita samakan penyebutnya. Di sini penyebutnya di sini 3, berarti 4 pangkat K per 3 penyebutnya diganti 3, berarti 1 kali berapa biar hasilnya 3? 3 dikali
ditambah 3 dikali 4 pangkat K, berarti 3 kali 4 pangkat K min 1/3, karena ini penyebutnya sudah sama. 4 pangkat K per 3 ditambah 3 kali 4 pangkat K per 3 min 1/3. Setelah disamakan tadi ya, sekarang kita jumlahkan dulu 4 pangkat K per 3 ditambah 3 kali 4 pangkat K per 3. Di sini tidak boleh kita kalikan, 3 kali 4 pangkat K tidak boleh ya, 12 pangkat K itu tidak boleh, itu salah seperti yang saya bahas kemarin. Sekarang kita jumlahkan dulu yang ini. Coba kita fokus ke sini dulu. Kalau kita misalkan 4 pangkat K di sini adalah X. 4 pangkat K di sini adalah X ya. Berarti ini kita ganti X. X per 3 ditambah 3 kali X atau 3X sama dengan 3. Berarti ini sudah sama penyebutnya, pembilangnya tinggal kita jumlah. X ditambah 3X itu sama dengan berapa? 4X per 3. Berarti 4 pangkat K per 3 ditambah 3 kali 4 pangkat K itu bisa kita tulis 4 kali X. X-nya tadi apa? 4 pangkat K. Berarti bisa kita tulis 4 kali 4 pangkat K per 3 min 1/3. Yo, sekarang sama dengan ya, ini 4 kali 4 pangkat K. Kalian ingat sifat yang kemarin saya tulis, A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. 4 kali 4 pangkat K itu sama dengan 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat K. 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat K sama dengan A pangkat P dikali A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Berarti ini tinggal kita jumlah pangkatnya, 4 K pangkat 1 plus K, atau bisa kita tulis K plus 1. Berarti di sini ini tadi bisa kita ubah 4 pangkat K plus 1 min 1/3 ya, pakai ini ya. Jika ada A per C min B per C itu sama dengan A min B per C. Jika ada 4 pangkat K plus 1/3 dikurangi 1/3 itu bisa kita tulis 4 pangkat K plus 1 min 1/3. Sepertiganya kita keluarkan ya. Sepertiganya kita keluarkan seperti ini, sepertiga kita keluarkan, sisanya pembilangnya saja 4 pangkat K plus 1 min 1. Ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Jadi untuk langkah yang kedua sudah benar juga, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Karena langkah 1 dan 2 benar, maka 4 pangkat 0 ditambah 4 pangkat 1 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 3 dan seterusnya ditambah 4 pangkat n-1 itu sama dengan 1/3 dikalikan 4 pangkat n-1, berlaku untuk semua n bilangan asli. Kita masuk bentuk yang kedua, tentang keterbagian ya. Sebelum masuk ke bentuk yang kedua, ada catatan dulu yang harus kalian ingat. Bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 3. Contohnya bilangan yang habis 3 itu bilangan yang dibagi 3 tidak ada sisa. Misal 9 bagi 3, 3. Tidak ada sisa. Kalau 8 bagi 3 berarti 2 masih sisa 2. 7 bagi 3, 2 masih sisa 1. Bilangan kelipatan 3 berarti bilangan yang habis dibagi 3. Seperti 33. 33 itu bilangan kelipatan 3 dan bilangan yang habis dibagi 3. Terus bilangan yang habis dibagi 6 itu bilangan tersebut merupakan bilangan kelipatan 6, sama seperti 42. Bilangan habis dibagi 6. Bilangan kelipatan 6
42 juga dan berikutnya 6, itu pasti ya. Kita masuk ke soal. Dengan induksi matematika, buktikan 4 pangkat N dikurangi 1 habis dibagi 3 berlaku untuk semua N bilangan asli. Yo, langkah pertama buktinya. Langkah pertama, buktikan untuk N sama dengan 1. Berarti untuk N sama dengan 1 itu N di sini kita ganti 1. 4 pangkat 1 min 1. 4 pangkat 1 min 1 itu sama dengan 4 kurangi 1, sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Apakah 3 habis dibagi oleh 3? Iya. Jadi 3 habis dibagi 3. Jadi rumus benar untuk N sama dengan 1. Kita masuk ke langkah yang kedua. Andaikan benar untuk N sama dengan K, sehingga di sini ya, berarti untuk N sama dengan K, N-nya tinggal kalian ganti K, berarti 4 pangkat K min 1 habis dibagi oleh 3. Untuk langkah yang kedua kan, andaikan benar untuk N sama dengan K, maka dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti di sini, ini sudah kita andaikan dulu bahwa 4 pangkat K min 1 habis dibagi 3. Atau 4 pangkat K min 1 bisa kita tulis sama dengan 3P. Yang perlu kita ingat tadi ya, bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah bilangan kelipatan 3. 3P itu otomatis sudah pasti kelipatan 3. Kemudian akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Berarti pangkat N-nya di sini kita ganti K plus 1. 4 pangkat K plus 1 min 1 itu sama dengan, diingat-ingat, ada A pangkat P ditambah Q itu sama dengan A pangkat P dikali A pangkat Q. Berarti 4 pangkat K min plus 1 itu sama dengan 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 atau sama dengan 4. 4 pangkat K kali 4 min 1. Yo, sekarang di sini ini harus ada manipulasi aljabar ya. 4 pangkat K kali 4 ditambah 1. Biar belakang di sini itu sama dengan 3 karena di sini habis dibagi 3. Coba kalian jumlahkan negatif 1 ditambah berapa biar hasilnya 3. Otomatis negatif 1 ditambah 4. Biar tidak mengubah nilai, biar nilainya tetap negatif 1, berarti dikurangi 4 ya. Jadi di sini itu adalah manipulasinya. Karena negatif 4 ditambah 4 itu hasilnya 0. Jadi tidak mengubah nilai yang di depan. Misal nanti ada soal habis dibagi 6. Berarti negatif 1 ditambah berapa biar nilainya habis dibagi 6. Berarti ditambah 7 kurangi 7. Habis dibagi 8 ditambah, habis dibagi 8 berarti min 1, berarti 9 negatif 9, seperti itu ya. Berarti dari sini ke sini 4 pangkat K kali 4 min 4 ditambah 4 min 1. 4 kurangi 1 itu sama dengan 3. Kemudian kita fokus ini, 4 kali 4 pangkat K min 4 itu merupakan bilangan kelipatan 4 ya. Berarti 4-nya saya keluarkan dulu, 4, sisanya ini dibagi 4, berarti 4 pangkat K min 4 bagi 4, 1 ditambah 3. Ini nilai yang tadi 4 min 1, 3. Dah ya, sudah memuat 4 pangkat K min 1. 4 pangkat K min 1 bisa kita ganti 3P ya. Berarti 4 kali 4 pangkat K min 1 itu bisa kita tulis 4 kali 3P plus 3. Yo. Berarti di sini 4 kali 3 kali P. Ini ada 3, berarti ini merupakan bilangan kelipatan 3. 3-nya kita keluarkan, 3
berarti sisanya di sini 4P plus 3 bagi 3 1. Atau kalau masih bingung di sini ya, 4 kali 3 kali P itu 12P plus 3. 12 sama 3 itu bilangan kelipatan 3. 3 12P bagi 3 4P plus 3 bagi 3 1. 3 kali 4P plus 1 3 kali, berarti otomatis bilangan itu habis dibagi 3, atau bilangan itu merupakan bilangan kelipatan 3. Sudah terbukti bahwa 4K plus 1 min 1 itu habis dibagi 3 ya. Karena langkah 1 dan 2 benar, maka 4 pangkat N min 1 habis dibagi oleh 3, berlaku untuk semua N bilangan asli. Cukup sekian. Coba sebelumnya saya kasih contoh ini dulu ya. Jadi nanti jika ada 8K min 1 habis dibagi 7, seperti itu ya. Berarti di sini kamu tulis 8K min 1 habis dibagi 7, itu berarti kelipatan 7, berarti sama dengan 7P. 5K min 1 habis dibagi 4, berarti 5 pangkat K min 1, 5 pangkat K min 1 habis dibagi 4, berarti 5 pangkat K min 1 itu sama dengan 4P ya. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan boleh WA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.